Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syarifuddin Rodiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis solvabilitas keuangan jangka pendek yang ada di pemerintah daerah. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait solvabilitas jangka pendek di pemerintah daerah, alangkah baiknya kita mengetahui terkait kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan pemerintah daerah itu sebenarnya mengacu pada kemampuan pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri untuk mempertahankan layanannya yang diberikan kepada masyarakatnya. Nah, itu adalah hal-hal yang penting yang menjadi fokus kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Nah, berikut adalah konseptualisasi definisi kondisi keuangan pemerintah daerah. Nah, di dalam konseptualisasi ini ada 4 subjek yang berperan, yaitu di sini ada stakeholder, lalu stakeholder ini adalah masyarakat, lalu ada local government atau pemerintah daerah tersebut, lalu ada environment atau lingkungan, dan ada national objective atau tujuan negara. Nah, keempat subjek ini saling berpengaruh, saling memberikan pengaruh, sehingga nanti akan timbul faktor-faktor yang dapat kita gunakan untuk menentukan sebagaimana sih efektif atau tidaknya hubungan yang terjadi antara 4 objek ini. Nah, di sini local government itu punya program dan aktivitas. Nah, program dan aktivitasnya ini itu menuju untuk menuju atau untuk menciptakan tujuan negara ini. Nah, di sini lalu terkait dengan program dan aktivitas yang dilakukan oleh local government ini, nah si stakeholder atau masyarakat ini punya hak dan kewajiban terkait dengan program dan aktivitas tersebut. Nah, program dan aktivitas yang dilakukan oleh local government ini juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, seperti itu. Nah, berikut adalah 6 dimensi yang terbentuk antara empat subjek yang tadi, yang sebelumnya. Yang pertama, dimensi solvabilitas jangka pendek. Apa itu? Itu adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu ada solvabilitas anggaran, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi biaya operasionalnya. Lalu ada solvabilitas jangka panjang, ini adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Lalu fleksibilitas keuangan, itu kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Artinya, Pemda punya keuangan yang fleksibel. Lalu ada kemandirian keuangan, di mana kemampuan ini ditujukan untuk melaksanakan hak-hak keuangan yang ada di Pemda secara efektif dan efisien. Lalu solvabilitas layanan. Nah, kemampuan ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau stakeholder yang tadi. Nah, di sini pada kali ini kita akan membahas terkait dengan solvabilitas jangka pendek. Nah, solvabilitas jangka pendek ini adalah menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo, yang dalam hal ini dalam yang disebutkan oleh Nolenberg itu selama 30 sampai 60 hari. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan durasi selama 12 bulan. Nah, informasi-informasi yang ada terkait dengan solvabilitas jangka pendek ini, yaitu informasi kewajiban Pemda dalam 12 bulan, itu nanti akan tercermin dari kewajiban lancarnya Pemda. Lalu informasi sumber daya yang dimiliki Pemda dalam 12 bulan itu ada di aktiva lancarnya. Nah, kewajiban lancar dan aktiva lancar ini disajikan oleh Pemda dalam neraca, di mana pembilangnya nanti untuk mencari rasionya si solvabilitas jangka pendek ini, pembilangnya adalah aktiva lancar dan penyebutnya adalah kewajiban lancar. Nah, di sini ini adalah rasio solvabilitas jangka pendek. Dalam rasio solvabilitas jangka pendek ini ada 3 rasio yang berbeda, yaitu kita sebut saja dengan rasio A, rasio B, dan rasio C. Rasio A ini dihitung dengan menjumlahkan kas dan setara kas dengan investasi jangka pendek, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu rasio B dihitung dengan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek, hampir sama dengan rasio A, tapi juga ditambah dengan piutang.
lalu baru dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, sedangkan rasio C itu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, memang bedanya apa rasio A, B, dan C selain komponen-komponen yang ada? Nah, di sini disebutkan bahwa rasio A itu adalah merupakan rasio yang paling konservatif dibanding ketiga rasio ini. Nah, setelah rasio A, baru rasio B dan rasio C mengikuti. Nah, nanti dari hasil angka yang didapat oleh rasio A, B, C ini, itu jika angkanya semakin tinggi, sebenarnya semakin bagus. Artinya Pemda punya banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar yang dimiliki oleh Pemda. Tetapi jika hasilnya nanti terlalu tinggi, itu berarti ada kecenderungan bahwa Pemda itu memiliki aktiva lancar yang berlebih. Nah, berlebihnya aktiva lancar yang dimiliki oleh Pemda ini menyebabkan pelayanan yang tidak optimal, sehingga seharusnya aktiva lancar yang berlebih ini dimaksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh rasio solvabilitas jangka pendek 10 kota di Australia, ada Melbourne, Auckland, Sydney, Adelaide, ada Queensland, ada Darwin, Perth, Canberra, Wellington, dan Christchurch. Nah, di sini rasionya rata-rata tidak terlalu jauh ya, tidak ada yang angkanya terlalu over, rata-rata ada 4, 3,7, ada yang 0,7, dan ini masih di bawah 10 rata-rata. Dan mari kita lihat ke 5 kota di Indonesia. Ini 5 kota layak huni di Indonesia. Ada kota Solo di urutan pertama, lalu ada Palembang, ada Balikpapan, ada Denpasar, dan ada Tangerang Selatan. Bisa dilihat rasio A, B, C-nya untuk kota Solo berada di 3, 4, 6, ada yang 7, ada yang 1. Tapi jika kita lihat mulai dari kota Balikpapan, Denpasar, dan Tangerang Selatan, rasionya mulai terlihat sangat tinggi. Misalnya di kota Tangerang tahun 2009 untuk rasio C, itu rasionya sebesar 53,67. Artinya ini kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 itu punya aktiva lancar yang sangat berlebih dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Nah, ini tentu harus bisa dimaksimalkan oleh Pemda Tangerang Selatan ini agar masyarakatnya tetap diberikan pelayanan yang baik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.